Hai Bun, apa kabar? Selamat datang di channel saya. Nah, ini adalah video perdana saya dan di sini hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu banyak banget ibu-ibu yang baru menikah atau bahasa kerennya itu pengantin baru ya, yang nanya tanda-tanda kehamilan itu gimana sih Kak, gimana sih Bu, katanya kan. Nah, jadi saya bikinkan video sini, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya bagi bunda-bunda semua yang barusan pengen merencanakan kehamilan, yang pengen banget mempunyai momongan. Nah, yang pertama itu tanda-tanda kehamilan itu apa aja? Nah, biasanya ya menurut pengalaman ibu-ibu yang lain atau saya sendiri, karena saya juga pernah mengalaminya. Yang pertama itu yang sering banget terjadi tuh di minggu-minggu pertama, yaitu tandanya mual. Mualnya itu sangat luar biasa ya Bun. Sebenarnya sih bukan cuma pagi hari aja ya mualnya. Mualnya tuh terus menerus, atau pagi, siang, malam itu ya yang pastinya ya. Mualnya tuh berkelanjutan. Biasanya mualnya tuh sampai umurnya sebulan lebih, 2 bulan lah, bahkan ketiga bulannya tuh masih bisa mual. Kalau menurut pengalaman pribadi saya ya, cuman beda-beda ya untuk setiap ibu-ibu itu. Bahkan ada yang nggak mengalami mual dan muntah sama sekali. Nah, apa sih Bun penyebab mual dan muntah ini? Nah, penyebabnya yaitu karena tingginya kadar hormon kehamilannya, hormon kehamilan atau hormon HCG dalam darah. Nah, itulah karena peningkatan hormon ini di dalam darah mental berubah. Kenapa saya bilang mental berubah? Karena menurut pengalaman saya, mental kita tuh pas hamil muda tuh, pas menghadapi mual dan muntah atau ngidam ya dalam bahasa awamnya tuh, sangat-sangat lemah sekali. Nah, itulah saya bilang mengapa penyebabnya mental juga terkena dampak dari hormon peningkatan hormon ini. Nah, itu ya yang pertama. Nah, yang kedua yaitu sangat mudah lelah. Nah, kenapa ibu hamil itu mudah sekali lelah? Karena kita kan bukan cuma satu tubuh lagi ya, dalam diri kita sudah ada cabang bayinya ya, bahasa kasarnya cabang bayinya. Jadi segala darah, segala nutrisi, makanan yang kita makan setiap hari itu sudah berbagi dengan janin yang ada di dalam rahim kita. Jadi kenapa mudah lelah? Yaitu penyebabnya. Salah satunya kita itu harus memaksakan diri kita banyak makan makanan yang bergizi, meskipun dalam keadaan saat itu kita memang tidak bisa makan apapun karena dalam keadaan kondisi yang mual muntah yang sangat tinggi. Apapun yang dimakan keluar, apapun yang diminum keluar, semuanya memang kebanyakan ya 95% ibu hamil mengalami hal ini. Mungkin ada juga sih yang nggak mengalami hal itu, tapi kebanyakannya mengalami hal ini ya bunda-bunda ya. Jadi jangan khawatir jika bunda-bunda semua mengalami hal yang seperti ini, yang sangat membuat mental dan fisik kita tuh down. Nah, itu ya yang kedua ya. Yang ketiga yaitu sering kencing. Nah, sering kencing itu bukan hanya pada trimester ketiga atau di kehamilan tua ya. Di kehamilan pertama juga bisa menyebabkan sering kencing. Karena apa? Karena peningkatan hormon progesteron, estrogen, yaitu mempengaruhi kinerja ginjal. Ginjal kita tuh lebih bekerja lebih keras dalam kehamilan. Nah, itu ya karena menyebabkan kantong kemih kita itu cepat penuh. Sebentar-sebentar pengen ke toilet, sebentar-sebentar pengen ke toilet. Nah, itu ya salah satunya penyebab ibu hamil muda itu sangat mudah kencing, sangat sering pipis ya bahasa awamnya. Nah, payudara juga terasa membesar dan membengkak. Nah, ini salah satunya tanda-tandanya sangat umum sekali ya. Kenapa payudara kita tuh terasa sakit saat ditekan, membengkak dan membesar? Karena di sini salah satunya penyebabnya adalah hormon progesteron dan hormon estrogen. Kenapa bisa begitu, Bun? Ya karena payudara kita ini mempersiapkan ASI untuk si kecil lahir nanti. Nah, itu ya penyebabnya ya. Payudara itu terasa kencang saat kita hamil. Nah,
Yang kelima yaitu kram perut. Nah, tanda kram perut ini juga biasanya sering mirip ya dengan tanda-tanda haid ya. Cuman kalau kalau kram perut saat hamil ini dia itu tidak lama ya, setelah pembuahan dia kram perut sedikit gitu, nggak sampai seminggu kayak kalau kita haid kan misalnya seminggu sebelum haid kadang udah ada ya tandanya sakit semua gitu kan, itu perut kita. Nah, setelah haid pun masih tetap sakit. Kalau tanda hamil ini tidak begitu ya bun, dia itu setelah pembuahan sakit dan keluar bercak darah sedikit, darahnya nggak banyak, udah seperti ya kalau tanda hamilnya. Dan yang keenam yaitu perubahan mood. Perubahan mood ini seperti apa? Perubahan mood itu yang saya bilang tadi, perubahan mental. Nah, mental kita tuh sangat teruji ya, kadang-kadang mudah marah, sangat sensitif dengan hal-hal yang bisa membuat kita kadang mudah tersinggung, padahal hal itu nggak seberapa ya sebenarnya, meskipun kita tuh dengan hal itu bisa marah, bisa tersinggung. Nah itu. Nah, yang selanjutnya yaitu perubahan rasa di mulut. Nah ini tadi ya, ini berhubungan dengan mual muntah tadi. Nah, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, tidak ada yang enak. Semuanya itu kayak kerasa hambar, kayak nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita, semuanya habis dibuang semua gitu ya bunda-bunda ya. Nah selanjutnya yaitu keluar flek atau bercak darah. Nah jika bunda-bunda semua mengalami hal ini jangan kaget ya, ini bukan keluar darah mau menstruasi. Bedanya kalau keluar darah mau menstruasi itu darahnya biasanya lebih banyak ya, tapi kalau darah tanda kita haid, tanda kita hamil, yaitu bercak darah yang keluar itu sedikit ya, sangat sedikit sekali, dan warna darahnya agak merah muda. Nah ini tandanya. Kenapa bisa keluar darah begitu bun? Nah ini karena penempelan si embrio ini di dinding rahim dan menyebabkan flek darah keluar sedikit, tetapi ini tidak lama ya bun, itu perbedaannya ya. Kalau kita keluar darah tanda haid, yaitu darahnya keluar seiringi dengan sampai kita itu sudah selesai haidnya. Biasanya kan haid itu kan 1-3 hari, biasanya lebih, kadang bisa sampai seminggu. Nah segitulah bisa keluar darahnya. Tapi kalau keluar darah hamil itu dia itu bisa 2-3 hari setelah implantasi terjadi, setelah pembuahan terjadi. Nah jangan kaget apabila bunda-bunda semua mengalami hal-hal ini ya. Selanjutnya juga tanda yang hampir saya lupa kasih tahu yaitu telat haid. Nah telat haid ini umumnya ya, sangat umumnya, bukan berarti juga telat haid itu pasti hamil ya. Untuk mengetahui telat haid itu hamil atau tidak hamil ya kita perlu cek ya, terutama ke dokter, atau paling simpelnya jika kita tinggalnya di daerah pedesaan, beli aja ya tes pack ya untuk ibu-ibu yang pengantin baru yang pengen banget cepat dapat momongan, beli aja tes pack di apotik dan sangat banyak sekali, dari harga murah sampai mahal banyak sekali. Nah biar kita tidak ragu apakah telat haid kita ini tanda hamil atau bukan, salah satu caranya yaitu dengan cara periksa sebelum kita periksa ke tenaga kesehatan. Tidak salahnya juga kalau kita tes pack pribadi. Nah itu ya. Selanjutnya yaitu sembelit atau susah buang air besar. Ini adalah ciri-ciri hamil yang umumnya terjadi ya, kadang kita tidak sadar karena ini ciri-ciri hamil, atau mungkin mikirnya mungkin saya biasa-biasa aja kali ya dengan tanda-tanda ini. Nah untuk mencegahnya bisa makan buah-buahan dan sayur-sayuran banyak untuk mencegah sembelit ini, karena sembelit ini juga dipengaruhi oleh hormon-hormon kehamilan, dan hal ini sangat sekali ya wajar terjadi. Nah mungkin cukup di situ ya bagi ibu-ibu yang kemarin bertanya, yang barusan menikah atau pengantin baru tuh yang nanya kemarin. Inilah video singkat dari saya, mohon maaf banget kalau dari segi penjelasan ngomongnya masih sangat kurang, karena saya tidak terbiasa ya, belum terbiasa seperti ini menjelaskan dari daring seperti ini. Jadi kalau banyak yang belum mengerti dengan penjelasan saya, boleh ditulis di kolom komentar ya bunda-bunda ya.
Semoga bunda-bunda sekarang yang lagi merencanakan kehamilan atau yang sudah lama ya, harap bersabar, semua pasti ada waktunya. Yang penting kita tetap bersabar, terus berdoa, berusaha agar apa yang kita inginkan tercapai. Dan untuk bunda-bunda sekarang yang sudah berhasil, yang sudah diberi keturunan, rawatlah dengan baik-baik. Berilah anak-anak Anda semua kesehatan yang sehat, ya, yang sesuai dengan apa adanya kemampuan Anda. Semoga ibu atau bunda-bunda semua dan anak-anak sehat selalu. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih.